Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Bagaimana rumus jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat? Kita bisa perhatikan contoh berikutnya. Yang pertama, tentukanlah jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi di sini untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka kita harus menentukan akar-akarnya terlebih dahulu ya. Dengan cara pemfaktoran, maka x kuadrat kurang 5x tambah 6 ini bisa difaktorkan menjadi x kurang 3 kali x kurang 2 sama dengan 0. Ini artinya x kurang 3 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0 artinya x-nya sama dengan 3, sedangkan x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita dapatkan akar-akarnya, yaitu x1 sama dengan 3 dan x2 atau akar yang kedua itu sama dengan 2. Sehingga jumlah akar-akarnya atau x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Sedangkan hasil kali akar-akarnya yaitu x1 dikali dengan x2 itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, dari contoh ini kita bisa perhatikan bahwa untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat itu terlebih dahulu kita harus menentukan berapa akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat tanpa kita harus mencari nilai akar-akarnya terlebih dahulu. Ya. Kita bisa perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, misalkan akar-akar sebuah persamaan kuadrat adalah x1 dan x2. Ini berarti x-nya sama dengan x1 atau x sama dengan x2. Kalau x sama dengan x1 berarti x kurang x1 sama dengan 0. Sedangkan kalau x sama dengan x2, maka x kurang x2 itu sama dengan 0. Karena x kurang x1 sama dengan 0, kemudian x kurang x2 sama dengan 0, maka x kurang x1 kali x kurang x2 itu sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan dengan menggunakan rumus perkalian 2/2, yang pertama dikalikan adalah x kali x itu sama dengan x kuadrat, kemudian negatif x1 kali x kali negatif x2 sama dengan negatif x2x, kemudian negatif x1 kali dengan x sama dengan negatif x1x, dan terakhir negatif x1 kali negatif x2 sama dengan positif x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, di sini negatif x2x kurang x1x ini bisa difaktorkan menjadi x1 ditambah dengan x2 kali x ya, seperti ini ya. Jadi dapat x kuadrat kurang x1 tambah x2x ditambah dengan x1 kali x2. Ini sama saja, sebab kalau x1 kali x sama dengan negatif x1x, kemudian x2 kali x itu sama dengan negatif x2x. Nah, jadi kita dapatkan persamaan yang pertama adalah x kuadrat kurang x1 tambah x2x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang pertama. Kemudian kita juga sudah mengenal bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kalau masing-masing ruas kita bagi dengan a, yaitu ax kuadrat bagi a, bx bagi a, dan c bagi a, maka kita dapatkan ya x kuadrat tambah b per ax ditambah dengan c per a sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua ini adalah sama-sama persamaan kuadrat. Dengan demikian ini adalah persamaan yang sama ya. Karena persamaan yang sama atau bentuknya setara, maka bisa disimpulkan dari persamaan pertama dan kedua ini
ya bahwa negatif X1 tambah X2 ini adalah merupakan koefisien X pada persamaan pertama. Sedangkan B per A ini adalah koefisien X pada persamaan yang kedua. Dengan demikian, negatif X1 tambah X2 ini sama dengan B per A. Ya. Kemudian, X1 kali X2 pada persamaan yang pertama ini adalah merupakan konstanta persamaan kuadrat pertama ya. Ya, dan ini sama dengan ya X1 kali X2 ini sama dengan C per A pada persamaan yang kedua. Ya. Maka dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa negatif X1 tambah X2 itu sama dengan B per A. Jadi sekali lagi, negatif X1 tambah X2 ini sama dengan B per A. Atau X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Jadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ya. Nah dari sini kita sudah dapatkan rumus untuk menghitung atau untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat tanpa menentukan nilai akar-akarnya terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi, rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan untuk rumus hasil kalinya yaitu sama dengan C per A. Nah, dengan rumus ini kita bisa selanjutnya menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat tanpa kita menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Contoh yang kedua, tentukanlah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 5, dan C-nya sama dengan 6. Ya, dengan demikian, untuk menentukan jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah dengan X2 sesuai dengan rumus yang tadi itu sama dengan negatif B per A. Karena B-nya sama dengan negatif 5 dan A-nya 1, ini berarti sama dengan negatif 5 ya per 1 ya. Negatif dan negatif yang positif. Positif 5 per 1 itu sama dengan 5. Jadi jumlah akar-akarnya sama dengan 5. Sedangkan hasil kali akar-akarnya atau X1 dikali dengan X2 itu tadi rumusnya sama dengan C per A. C-nya sama dengan 6, kemudian A-nya sama dengan 1. Mau dapatkan ini sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Dengan demikian, jumlah akar-akarnya adalah 5 dan hasil kali akar-akarnya ini adalah 6. Ya. Ini sama dengan contoh yang pertama tadi, hanya bedanya kalau yang pertama tadi kita tentukan akar-akarnya dulu ya, sedangkan pada contoh yang kedua ini ya kita tidak perlu menentukan akar-akarnya, cukup menggunakan rumus saja ya. Ternyata hasilnya sama ya, yaitu jumlah akar-akarnya 5 dan hasil kali akar-akarnya itu sama dengan 6. Kemudian contoh yang ketiga, tentukanlah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0 ya. Nah di sini pertama kita lihat A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5 dan C-nya sama dengan negatif 3 ya. Tanyakan berapa jumlah dan hasil kali akar-akarnya ya. Yang pertama, untuk menentukan jumlah akar-akarnya maka rumusnya tadi adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A ya. Sama negatif 5 per A, A-nya 2, jadi negatif 5 sama positif 5 per 2 dapat 5 per 2 atau 2/2. Sedangkan hasil kalinya yaitu X1 kali X2 itu rumusnya tadi sama dengan C per A. C-nya negatif 3, kemudian A-nya sama dengan 2 ya, sehingga dapat negatif 3 per 2 atau negatif 1/2. Ya, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.